Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Remonster. Karena videonya sudah tembus sekitar 4.000 like, Mimin bakalan lanjutin anime ini. Memang luar biasa dukungan dari teman-teman, jadi Mimin bakalan lanjut. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, sebelum mulai ke videonya, bagi kalian yang mempunyai aplikasi BeStation, kalian bisa memfollow akun Mimin, teman-teman. Bantu Mimin untuk mendapatkan 100 follower pertama, teman-teman. Dan juga 1000 kali tonton. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah follow dan sudah nonton, teman-teman. Lanjut ke videonya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali. Hari ke-61, terlihat Shigoburo dan Gobukichi kembali berburu bersama setelah sekian lama enggak bareng-bareng. Nah, kebetulan di sana mereka berdua melihat ada segerombolan orang, 12 manusia yang sedang merencanakan sesuatu. Alhasil yang tadinya mereka mau berburu jadi tidak jadi. Mereka berdua malah mengikuti manusia tersebut sampai ke tepi jalan. Malam harinya setelah mereka ikutin Goburo menggali informasi tentang apa tujuan daripada manusia-manusia ini. Ternyata tujuan mereka adalah menculik putri dari Elf, yang mana malam ini putri Elf bakalan pulang dari festival. Tak lama kemudian benar saja putri Elf itu datang yang dijaga ketat sama para Elf penjaga. Namun manusia-manusia itu berhasil menumbangkan para penjaganya tersebut menggunakan panah dan berhasil mendapatkan putri Elf itu sendiri. Karena Goburo yang ada di sana berasa kagak enak kalau gak nolongin, jadinya mereka berdua nolongin si putri Elf tersebut. Goburo bungkus semua manusia-manusia tersebut. Lalu esoknya Gobukichi membawa orang-orang ini ke sebuah tempat terlebih dahulu sambil mencari informasi. Ternyata 20 hari ke depan, para manusia ini bakalan menyerang para elf kembali karena sangat sayang kalau cuma dilepasin doang. Goburo ambil saja kekuatan dari orang-orang ini yang banyak banget. Habis itu dia membawa si putri elf ini ke markasnya. Sesampainya di sana putri elf kaget ya kan, bangun-bangun dia sudah ada di tempat yang berbeda gitu kan. Ditambah dia merasa kalau si Goburo ini bakalan macam-macam sama dia. Pokoknya dia panik lah di situ. Tapi untungnya Goburo mempunyai teh buat penenang gitu dan itu sangat membantu banget. Tapi tetap saja itu elf marah karena pasukannya pada mati. Padahal si Goburo kagak ikut campur dengan urusan kedua kubu tersebut. Maka dari itu dia akan memulangkannya besok. Malam harinya si kakek sudah kagak kuat, pengen nyobain sedikit si elf itu. Namun tidak diperbolehkan sama si Goburo. Keesokan harinya Goburo dan Gobukichi mengantarkan si putri elf ini pulang. Di tengah jalan si Goburo bertanya pasal sayap yang muncul dalam tubuhnya. Katanya kalau punya sayap itu disebutnya udah high elf. Tapi si putri sendiri yang punya sayap masih belum bisa mengendalikannya. Terkadang sayapnya suka muncul sendiri kayak kemarin. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun sampai di tempatnya si putri. Nampak di sana ketat banget, banyak penjagaan di mana-mana. Untungnya si putri mencoba buat memberitahu apa yang telah terjadi sama dia. Habis itu mereka berdua pun bertemu dengan bapaknya, atau sekaligus kepala desa di desa Elf tersebut. Si putri meminta maaf kepada bapaknya kalau dia telah mengkhawatirkan bapaknya tersebut. Tidak lupa bapaknya berterima kasih karena sudah menolong putrinya. Di sana si Goburo kagak mau kalau cuma dapat ucapan terima kasih doang. Dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan hal yang lain. Terbukti si kepala desa itu memberikan busur panah yang sangat kuno dan itu sangat-sangat keren. Katanya itu sebanding dengan si Goburo yang udah menyelamatkan putrinya. Nah, karena makin bagus negosiasinya, si Goburo bakalan membantu mereka lagi dengan memberitahu pergerakan tentang manusia yang bakalan menyerangnya lagi nanti. Maka dari itu, ujungnya dari kedua belah pihak ini saling bekerja sama. Si Goburo mendapatkan banyak sekali senjata yang terbuat dari mithril. Dan juga sebelum pulang dia diberikan minuman beralkohol yang membuat si Goburo ini bersemangat. Tapi dia mempertanyakan pasukan mereka yang akhir-akhir ini belum kunjung pulang. Yang mana orangnya itu ada di markasnya si Goburo. Namun dia kagak memberitahu kepada kepala desa tersebut. Terus ketika di rumahnya rasa dari minumannya itu enak banget katanya.
Keesokan harinya si Goburo kaget ketika melihat si Gobmi sudah berevolusi lagi. Kali ini dia menjadi vampir. Penampilannya berbeda jauh, kekuatannya pun sangat luar biasa. Dia bisa mengendalikan elemen es. Tidak hanya Gobmi yang berevolusi, ada juga Gobechan yang jadi half Earth Lord. Ini berkat dia yang sering berpetualang. Kali ini bentuk tubuhnya jadi benar-benar kuat. Terus juga ada Hosato yang jadi half Bloody Lord, yang mana dia mempunyai kemampuan mengubah darah menjadi sebuah senjata. Begitu juga ada beberapa goblin lain yang berevolusi. Dengan banyaknya perubahan, si kakek mengganti nama mereka menjadi yang tadinya Hobken menjadi Spellken, Hobsato menjadi Bloodsato, Gobechan jadi Earth, dan Gobmi jadi Dami. Begitu pula dengan nama Gobkichi jadi Okichi, dan Goburo jadi Ogro. Dan berikut populasi yang terdapat di dalam kelompok si Goburo. Karena suatu saat ketika elf bertarung dengan manusia, pasti mereka akan memerlukan bantuan pasukan Goburo. Maka dari itu, dia membutuhkan banyak pasukan supaya bisa menerapkan banyak taktik. Dia mulai bekerja sama dengan kobold dan juga elf yang mereka tahan. Pertama, dia memberikan alat komunikasi gitu. Namun ras elf menolak, karena dalam aturannya mereka kagak boleh memakai perhiasan ataupun merusak telinganya. Maka begitu si Goburo melakukan tanam benih biar mereka tidak mengikuti aturan ras elf lagi. Ini anime apa dah kebanyakan tanam ubi. Sesudah itu Sugoburo melatih pasukannya menggunakan skeleton yang dia buat menggunakan kekuatan sihirnya, yang dimana skeleton itu pun mempunyai tingkatan. Semakin jirahnya bagus berarti levelnya tinggi. Dia juga memberi senjata dari pemberian kepala desa elf sebelumnya. Karena makin kesini makin baik, Goburo membuat zombie, hantu, dan lain-lain biar kelihatan berbeda lawannya. Tapi mereka sangat menikmatinya. Karena menggunakan skeleton, hantu, dan zombie kagak bisa siang hari, jadi siang harinya dipakai buat ngelatih kobold di luar sana. Dan berikut populasi di desa tersebut yang sudah melebihi angka seratusan. Di antara pasukan yang lain, kekuatan kobola yang paling lemah. Keesokan harinya si Goburo mengajak para kobold ke tempatnya untuk mengambil barang-barang sekalian memastikan tidak ada skeleton yang bakalan muncul. Pulangnya para kobold ditugaskan buat berburu. Tidak menyangka, di balik kekurangan si kobold, mereka memiliki pergerakan yang sangat cepat sehingga mereka mendapatkan monster serigala sebanyak 20. Karena kagak ada bosnya sama si Goburo bakalan dijadikan familiar. Di sana juga si Gobechan mendapatkan satu monster bernama Stam. Dengan sekali pukul, monster tersebut langsung jadi bubur. Sesampainya di rumah, si Goburo sebelumnya mendapatkan kampak tingkat tinggi yang mana kampak tersebut bisa mengeluarkan banyak elemen kekuatan. Tidak lupa dia juga memberikan perawatan dan tambahan lainnya dari si cewek pandai besi. Keesokan harinya ketika si Goburo habis berburu di sana, si Gobkichi memberitahu kalau dia menyukai si Gobechan. Apalagi ketika dia berevolusi kini semakin cantik. Dia kagak tahu harus bagaimana ya kan. Si Goburo menyarankan untuk menembaknya secara cepat dan waktu yang tepat itu adalah malam ini. Alhasil malam-malam mereka berdua ngobrol di pinggir sungai seperti itu. Dan Gobkichi langsung mengungkapkan perasaannya dan Keesokannya, Gobkichi ngajak tarung si Goburo dan tidak seperti sebelumnya, Gobkichi bersemangat banget sampai banyak serangannya yang masuk ke tubuh si Goburo. Dia merasa yakin kalau si Gobkichi telah diterima sama si Gobechan. Katanya tubuhnya berasa ringan, tapi si Goburo kagak boleh membuat si Gobechan tertatih-tatih setelah berhubungan dengan si Gobkichi. Tapi terlihat dia masih bersemangat. Setelah itu mereka seperti biasa berburu lagi. Sekarang si Goburo mendapatkan monster serangga baru lagi. Ketika dia makan, dia mendapatkan banyak kekuatan. Salah satunya adalah dia bisa menggunakan armor layaknya robot anjir. Diserang pun kagak ngaruh seperti itu. Namun lemahnya ketika dia melepaskan armornya, semua baju yang dia pakai bakalan hilang. Jadinya dia mencari solusi lah dengan menggunakan celana khusus begitu. Dia juga nyobain menggunakan sayap seperti itu. Ada goblin bisa terbang jir.
Katanya dia kudu banyak berlatih lagi soal terbang. Setelah pulang, dia makan. Terus diteruskan dengan si kesatria merah yang ngajakin latihan. Katanya kini dia sudah banyak perkembangan. Sehabis latihan dia mengunjungi para elf untuk berdiskusi untuk membuat senjata baru dari campuran mithril dan juga bahan yang lainnya. Sehingga dia bisa menghasilkan senjata yang keren-keren. Terus juga di sana dia bertemu cewek lain yang sedang masak di dapur. Dia ikut ngebantuin terus ke cewek ilmuwan, yang mana dia berhasil membuat sebuah paku dari tulang, yang katanya bisa menembus apapun. Dia ingin si Goburo menyimpannya, karena cemburu melihat mereka berduaan auto dah. Udah jadi anime apaan woi? Esokan harinya Goburo kedatangan para elf ke markasnya. Dia kagak takut walaupun ada anak buahnya di dalam sana karena dengan anting yang dibuat si Goburo, para elf akan melihatnya mereka bukan elf biasa, melainkan elf hitam. Orang itu langsung to the point saja, yang mana di sana dia menyampaikan kalau manusia mulai bergerak dan sudah sampai di Kudel. Para elf meminta bantuan kepada si Goburo. Karena mereka sudah bekerja sama sebelumnya, jadi mereka berani meminta bantuan lagi. Namun kali ini mereka akan membayarnya. Tapi dengan syarat pasukan Goburo kagak boleh kabur dari pertarungan. Kalau sampai mundur berarti kontraknya gagal. Si Goburo akan mengambil pekerjaannya tersebut. Lalu dia memberikan sebuah alat komunikasi kepada si elf itu untuk bisa berkomunikasi. Lalu dia menyuruh yang lain untuk mengumpulkan, sekalian dia mengumumkan pekerjaan baru untuk pasukan si Goburo, yaitu mereka akan menjadi tentara bayaran. Sekarang pasukan mereka ada gunanya juga. Nama pasukannya Goburo memberi nama dengan nama Parabellum. Hari selanjutnya pasukan Goburo mulai bergerak ke arah hutan Kudel seperti yang dikasih tahu sebelumnya kalau para manusia itu sedang berada di sana. Si Goburo mendapatkan kebebasan, yang penting mereka berhasil memenangkan pertarungan ini. Dia membawa anggota sebanyak 70 orang lebih dicampur dengan yang bisa sihir juga. Ditambah dia juga sudah mengetahui informasi lewat mata-mata darah yang dia buat. Kalau sekarang manusia itu sedang berkemah. Tak lama kemudian Goburo sampai di perkemahan. Di sana mereka menutupinya dengan kekai gitu. Tapi katanya kekainya ini sangat mudah dihancurkan. Maka dari itu Goburo mengelilingi perkemahan mereka. Lalu dia bakalan menghancurkan kekainya tersebut menggunakan kekuatannya. Dengan sekali serang kekainya langsung hancur. Diteruskan dengan Gobechan yang mengurung mereka, biar tidak bisa kemana-mana. Tidak sampai situ Gobmi dan yang lainnya mulai menyerang ke arah pasukan musuh. Setelah melancarkan serangan itu, mereka membalas serangan si Goburo. Di sana terdapat kesatria cewek yang jago banget bisa mengalahkan skeleton yang Goburo buat. Karena dia tertarik sama cewek itu, dia pun meneriakinya seperti itu. Sehingga dia bisa mengetahui orang yang memanggil skeleton-skeleton itu. Dengan dibantu rekannya si kesatria cewek itu pun maju mendekati si Goburo. Dia udah lincah banget. Ditambah dengan dibantuin ditingkatin kecepatannya sehingga dia bisa mendekati si Goburo. Dia mengincar hatinya. Tapi anehnya, belum apa-apa dia sudah terpental. Sebenarnya si Goburo kagak mau menghabisi orang-orang keren seperti cewek itu. Namun cewek tersebut berasa kalau dia tidak seharusnya digituin. Apalagi kalau sampai menyerah oleh bangsa ogre gitu kan. Dia ditantang buat mengeluarkan semua kemampuannya. Kalau bisa mengalahkannya, baru si Goburo bisa melakukan apa saja kepadanya. Goburo pun terima tantangannya tersebut. Dia menyuruh pasukannya untuk melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Terlihat yang lain semakin menunjukkan kekuatannya, seperti Evil Eye milik si Gobmi. Dan tidak lupa semakin banyak darah si Hobsato bisa memanfaatkannya menjadi senjata. Karena para kroconya sudah mau habis, kini tinggal pertarungan si Goburo. Dia terkena serangan cewek itu. Namun Goburo masih santai, padahal cewek tersebut dibantuin sama sihir seperti itu biar serangannya makin ganas. Kata si Ken pun itu sihir tingkat 5.
Harusnya Goburo kagak bisa menangkisnya. Si cewek itu juga rela matoy asalkan dia bisa menghabisi si Goguro. Para penyihirnya juga sudah kagak kuat lagi menahan kekuatan sebesar itu. Alhasil si Goburo menyelamatkan itu cewek, lalu menetralisir sihir ganas tersebut menggunakan sihir miliknya yang berlapis-lapis itu. Setelahnya si cewek merasa kagak mungkin ya kan, si Goburo mempunyai kekuatan sebesar itu. Terus karena sudah beres sesuai perjanjian, si cewek bakalan dibawa. Dari pertarungan itu kagak ada satupun anggota si Goburo yang tumbang. Dan otomatis skill dia pun bertambah sangat banyak banget. Kemenangan itu pun langsung dirayakan oleh kepala desa Elf yang dimana dia datang ke tempatnya si Goburo. Ia sangat senang. Terus si Goburo melihat cewek yang dia bawa tadi yang nampak mereka lebih jujur untuk mengungkapkan kebenarannya. Terus malamnya apa yang terjadi? Seperti biasa lah ya. Si Goburo nyicip dikit. Lalu dia menggali informasi dari cewek tersebut karena manusia bakalan menyerang para elf lagi. Ditambah sebelumnya kepala desanya pengen tahu informasi lebih lanjutnya. Kalau dia berhasil mendapatkan informasi si Goburo bakalan dapat banyak minuman. Goburo melakukan penyelidikan dengan bertanya kepada cewek tadi apa yang terjadi dengan kelanjutan misi penyerangan mereka. Goburo mendapatkan informasi yang sangat penting. Dia langsung menghubungi si kepala desa. Lalu dia memberitahu kalau para manusia itu kali ini bakalan menyerang dengan cara menyerang dari berbagai arah. Biar mereka gampang menangkapnya. Itu informasi yang sangat bagus menurutnya. Habis itu besoknya si Goburo mulai melakukan tugasnya lagi. Kali ini beda dengan yang sebelumnya. Pertama-tama mereka memantaunya terlebih dahulu. Goburo sudah menghitung kalau sekarang musuhnya terdapat sekitar 500 orang. Di dalamnya pun ada yang jago sihir juga. Goburo sudah mengatur strateginya. Yang pertama dia menutup jalannya terlebih dahulu. Terus dia menyuruh para goblin-goblin itu menyerangnya dengan menggunakan batu besar yang sudah diisi dengan sihir. Dengan serangan segitu doang mereka kehabisan pasukan sebanyak 200. Tidak berhenti sampai situ, Goburo juga memasang jebakan gitu dan menyerang mereka dengan posisi jarak jauh. Hasilnya mereka kehilangan banyak sekali pasukan. Kini tinggal kurang dari 100 orang lagi. Komandan atau kesatrianya menyuruh untuk membuat dinding gitu dari batu-batu, biar mereka bisa terhindar dari serangan-serangan yang datang. Alhasil karena begitu si Goburo pun mengubah rencananya. Kali ini dia menyuruh si Gobkichi untuk turun tangan. Dia menyuruhnya buat membawa si komandan itu hidup-hidup. Dia langsung saja mendekatinya seperti itu dibantu dengan goblin yang lain. Tanpa basa-basi si Gobkichi langsung menyerangnya seperti itu. Tapi itu orang masih bisa berdiri dan terjadi duel yang sangat seru dari kedua orang ini. Goburo melihatnya pun terhibur ya kan, tapi ujungnya Gobkichi bisa mengalahkan komandan kesatrianya tersebut. Dan seluruh pasukannya pun sudah habis. Goburo mendapatkan banyak skill lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan di sana anehnya si Gomi yang habis bertarung jadi pengen mengandung anak si Goburo. Anjir ini anime. 50% cerita pokok, 50%-nya lagi tanam benih anjir. Setelah itu si Goburo menahan komandan kesatrianya tadi dan juga rekan-rekannya. Rekan-rekannya merasa kalau mereka seharusnya tidak mendapatkan hal seperti ini. Apalagi sampai ditahan sama bangsa Ogre. Mereka adalah bangsawan. Bahkan kalau disuruh milih, para bangsawan ini lebih memilih matoy daripada ditahan di sana. Tapi orang itu bisa mengerti sama perkataan rekannya. Yang penting sekarang mereka masih enak, dikasih makan dan lain-lain. Habis itu mereka pun ditanya-tanya sama si Goburo, alasan kenapa mereka menyerang wilayah Elf. Katanya mereka mempunyai putri yang sedang sakit. Yang mana tingkat kematian dari penyakit ini adalah 99%. Kebetulan si putri sudah dilamar sama pangeran atau apalah dari kerajaan tetangga. Nah, ada kabar kalau Elf mempunyai obat yang ampuh menyembuhkan penyakit apapun. Maka dari itu manusia berbondong-bondong ke wilayah Elf untuk mendapatkan itu obat. Jadinya ini atas keserakahan mereka juga. Habis itu si Goburo mengajak tahanannya untuk ikut latihan dengan pasukannya. Yang mana dia perlu banget meningkatkan pasukannya. Sekarang sudah enak, ada yang ngajarin di setiap posisinya. Jadi tidak bingung untuk mengatur strategi.
Di sisi lain Shigumi yang lagi nyari sesuatu dia kaget ada air yang keluar. Shigoburo dan yang lainnya langsung pada ke sana yang ternyata itu air panas yang muncul. Dengan begini desanya mempunyai pemandian air panas yang akan bikin tubuh mereka menjadi rileks setelah melakukan kegiatan. Habis itu mereka pun pada mandi di sana. Ini istri Shigoburo pada berjejer mandi berjamaah kayak begitu. Tidak lupa kakek ijo AFK kita ikutan pol senyum juga di sana. Hari selanjutnya Goburo masih melakukan latihan sama bawahannya. Di sana kesatria yang merah tadi merasa bosan karena lawan skeleton yang menurutnya kagak ada perlawanan sama sekali. Alhasil dia ngajakin si Goburo duel. Dia mau aja. Terus dia dikasih seperti pelindung gitu biar kalau kena pukulan itu orang kagak remuk. Baru dimulai saja orang itu udah kagak bisa menyerang sama sekali. Setelah beres sama si Goburo langsung disembuhin lagi seperti itu. Tak lama datang Gobkichi, dia ingin duel juga sama Goburo. Namun si merah tadilah yang jadi lawannya yang mana mereka berdua memiliki kemampuan yang hampir mirip. Setelah itu ketika sedang makan si merah terkesan dengan desanya si Goburo yang bisa mengumpulkan semuanya dalam satu desa seperti ini. Ini seperti kemampuan yang diberikan kepadanya agar bisa menyatukan semuanya. Sekarang itu orang yang hidupnya bukan dari golongan bangsawan sangat tertarik sama lingkungan seperti ini. Dan dia sangat nyambung sama si Goburo. Alhasil dia mau berhenti melayani kerajaan. Dia ingin jadi bagian daripada pasukan si Goburo. Dia kagak bisa menolaknya kalau memang benar-benar mau kayak begitu. Karena sudah menjadi bagian dari Goburo, dia meminta orang itu untuk mengajari si cewek rambut merah. Karena kebetulan sama-sama manusia jadi nyambung. Terus si Goburo bertemu dengan kepala desa lagi. Dia membawa 3 orang yang dia bawa sebelumnya. Katanya mereka-mereka ini udah kagak ada fungsinya lagi lah gitu. Goburo menanyakan tentang obat yang dicari-cari manusia-manusia tadi. Ternyata si Goburo pernah dikasih sama si kepala desa. Dia memperingati si Goburo kalau itu obat, tidak untuk diberikan sama manusia. Dia ngasih ke si Goburo karena sudah banyak membantunya. Alhasil sama dia diminum. Dia merasa kalau itu adalah darah yang mana berkat minuman itu, dia bisa bergenerasi dengan sangat cepat. Dia cobain ya kan ngasih darahnya ke orang tadi dan terbukti langsung sembuh anjir. Si Goburo merasa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia merasa kalau kekuatannya sudah melewati batas. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.